Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen kewirausahaan, Ibu Ayu Amalia, dan yang kami sayangi teman-teman Prodi Ilmu Komunikasi. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua, serta salawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Dalam presentasi kali ini, saya Anissa Adia Zaharani yang akan berperan sebagai moderator. Dan topik yang akan kita bahas dalam presentasi ini adalah entrepreneurship dan presentasi tentang hasil wawancara kepada mitra usaha. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 7 yang hadir dalam meeting ini. Ada saya Anissa Adia Zaharani, Muhammad Surya Kukuh, Givari Anggradipa Effendi, dan Fatih Aulia Rabani. Rangkaian acara presentasi pada kali ini diantaranya pembukaan, penyampaian materi, dan hasil wawancara mitra usaha, kesimpulan, dan akan diakhiri dengan penutup. Teman-teman yang saya sayangi dan hormati, kita akan buka sesi presentasi ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan langsung menyimak penyampaian materi dan hasil wawancara dari kelompok 7. Kami persilahkan kepada rekan yang akan menyampaikan materi. Baik, pertama-tama kami akan menjelaskan tentang profil pemilik usaha. Profil pemilik usaha yang kali ini namanya tidak ingin disebutkan. Ia adalah pemilik dari toko sumber rezeki yang bergerak di bidang penjualan perabotan rumah tangga. Ia berasal dari Semarang, sementara sang istri berasal dari Sumatera. Selain menjadi pemilik usaha toko sumber rezeki, ia juga menjadi seorang dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Modal dan aset yang dimiliki ketika baru membangun bisnis toko sumber rezeki, mengeluarkan dana kurang lebih 100 juta untuk dijadikan modal awal usaha termasuk sewa ruko. Selain barang dagangan dan ruko, toko sumber rezeki juga memiliki aset berupa motor dan rumah pribadi yang terletak di daerah Gunung Kidul. Selanjutnya kepada rekan saya yang lain, dipersilahkan. Yang ketiga adalah kelebihan toko sumber rezeki dibandingkan dengan kompetitor. Yang pertama, persediaan barang relatif lebih lengkap, harga lebih terjangkau, kualitas barang sesuai dengan harga yang ditawarkan, lokasi yang strategis dan mudah dilihat, adanya sistem tawar-menawar harga barang, barang juga dapat diantarkan ke lokasi pemilik barang juga dapat diantarkan oleh pemilik usaha. Yang keempat adalah sasaran bisnis. Sasaran utama toko sumber rezeki adalah para mahasiswa, khususnya mahasiswa UMY yang tinggal di daerah Taman Tirto dan sekitarnya. Lokasinya yang sangat strategis, yaitu tepat di belakang UMY, menjadikan toko ini ramai pembeli, karena barang yang disediakan juga lengkap. Biasanya, pembeli yang datang ke toko sumber rezeki merupakan mahasiswa baru yang ingin membeli perlengkapan untuk keperluan kos atau asrama. Selain mahasiswa, sasaran lain bisnis dari toko sumber rezeki ini adalah masyarakat sekitar yang tinggal di sekitar daerah tersebut. Namun, jumlah konsumen mahasiswa masih mendominasi dibandingkan dengan masyarakat sekitar. Perbandingan grafiknya yaitu mahasiswa kurang lebih sejumlah 70% dan masyarakat kurang lebih 30%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk omset atau pendapatan yang dihasilkan ketika menjual perabotan rumah tangga dalam waktu 1 bulan sekitar 10 juta. Sementara dalam waktu sehari, produk yang laku terjual mulai dari 400 sampai 500 ribu. Namun karena kendala pandemi, omset tersebut turun secara drastis, yaitu sekitar 50% dari penghasilan seperti biasanya. Strategi selama masa pandemi. Selama masa pandemi, strategi yang dilakukan lebih berfokus pada pelayanan karena sulitnya menemukan konsumen ketika masa pandemi. Sehingga ketika konsumen datang, maka akan diberikan pelayanan yang terbaik dan barang yang ukurannya cukup besar dapat diantarkan sampai lokasi dengan gratis. Untuk produk yang paling sering dibeli oleh para konsumen adalah kipas angin dan alat pembersih rumah, khususnya para mahasiswa yang baru saja datang.
Selain itu, ada kasur dan bantal yang juga sering laku terbeli oleh para konsumen. Untuk kipas angin, rentan harga yang diberikan mulai dari Rp75.000 hingga Rp350.000. Sementara rentan harga kasur yang dijual mulai dari Rp350.000 hingga Rp600.000 yang banyak laku terjual. Untuk sementara ini, Toko Sumber Rezeki belum memiliki media promosi dalam bentuk apapun, karena bisnis ini tergolong konvensional, yaitu konsumen datang langsung ke toko untuk melihat dan memilih barang yang diinginkan. Sementara untuk mengetahui informasi Toko Sumber Rezeki, biasanya para konsumen mengetahui informasi Toko Sumber Rezeki dari mulut ke mulut berupa rekomendasi dari konsumen yang telah berbelanja di sana. Di dalam tabel ini merupakan tabel bisnis model Canva yang merupakan penjelasan secara singkat dari presentasi yang kami sampaikan tadi. Baiklah teman-teman yang saya hormati, demikianlah rangkaian presentasi pada kesempatan kali ini. Saya Anissa Adia Zaharani sebagai moderator, mewakili teman-teman kelompok saya, memohon maaf kepada teman-teman apabila ada kekurangan dan juga hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.